antara sekian banyak catatan sejarah yang bercerita tentang kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lampau, nama kerajaan Singosari dengan rajanya Abhiseka Sri Kertanegara menjadi salah satu catatan yang layak untuk ditoreh dengan tinta emas. Karena pada masa pemerintahan Kertanegara inilah banyak terjadi peristiwa bersejarah seperti lahirnya embrio gagasan Nusantara dalam bentuk perluasan Cakrawala Mandala yang direalisasikan dalam ekspedisi Pamalayu, perlawanan terhadap hegemoni kerajaan Yuan Mongol yang melakukan invasi ke Jayadwipa, serta yang lain. Kertanegara membawa kerajaan Singosari pada masa-masa kejayaannya, namun dia pula yang menjadi raja terakhir dari kerajaan yang pemerintahannya berpusat di Malang, Jawa Timur ini. Merujuk pada kitab Negara Kertagama atau Desa Warnana, Kitab Pararaton, Naskah Yuansi, Kidung Panji Wijayakrama, Prasasti Mula Malurung, Kidung Harsa Wijaya, dan beberapa bahan pustaka yang lain, inilah jejak sejarah masa keemasan dan kehancuran kerajaan Singosari serta berdirinya kerajaan Majapahit. Menurut Kitab Negara Kertagama, Pupuh 41, Strip 3, Kertanegara dinobatkan sebagai Raja Muda di Daha oleh ayahnya, Wisnuwardana, pada tahun 1176 Saka atau 1254 Masehi. Sebagai putra mahkota, dia berhak mewarisi tahta ayahandanya. Itu sebabnya setelah Wisnuwardana meninggal pada tahun 1270, dia dinobatkan sebagai Raja Agung yang membawahi Singosari, Jenggala, dan Tumapel. Kertanegara adalah seorang raja yang cerdas, berpikiran luas, dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Hindu, aliran Shiva, serta agama Buddha, aliran Tentrayana. Sehingga dalam kitab Pararaton, dia disebut sebagai Batara Shiva Buddha. Selain itu, dia juga seorang yang ambisius, merasa dirinya paling kuat dan paling benar, sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang berbeda pendapat dengan dirinya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan masukan kepada dirinya. Sifat ambisius inilah yang melahirkan embrio untuk melakukan ekspansi dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara, serta menjadikan kerajaan-kerajaan tersebut sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Sementara sifat yang angkuh, merasa diri paling benar dan paling kuat, memakan banyak korban di dalam tubuh kerajaan. Orang-orang baik, jujur, dan pemberani oleh Kertanegara disingkirkan hanya karena berbeda pendapat dengan dirinya atau memiliki pemikiran yang berseberangan dengan dirinya. Mereka yang menjadi korban dari sifat buruk Kertanegara tersebut diantaranya adalah Mahamentri atau Patih Amangkubumi Raganata yang diturunkan dari jabatannya menjadi Ramadiaksa dan ditempatkan di Tumapel, Patih Wiraraja yang diturunkan kedudukannya menjadi Adipati dan ditempatkan di Madura Timur. Temenggung Wirakerti dilorot jabatannya untuk dijadikan Mantri Angabhaya atau Menteri Pembantu, serta beberapa pejabat kerajaan yang lain. Diturunkannya dan juga dipecatnya sejumlah Wredda Mantri, serta diangkatnya Yuwa Mantri atau Mantri Muda, membuat rakyat mulai tidak menyukai kepemimpinan Kertanegara. Selain itu, muncul kesenjangan antara generasi tua atau pejabat pada masa Wisnuwardana dengan generasi muda atau pejabat di masa Kertanegara yang antusias mendukung gagasan Kertanegara dalam melakukan ekspansi atau perluasan Cakrawala Mandala. Selain mengganti pejabat-pejabat lama kerajaan, Kertanegara juga melakukan perombakan besar-besaran di bidang administrasi, sehingga para pejabat lama yang mengabdi sejak zaman Wisnuwardana harus tersingkir dan diganti dengan pejabat-pejabat baru. Apabila tidak sejalan dengan politik ekspansi yang akan dijalankan oleh Kertanegara, maka perombakan akan terjadi, membuat suasana tersebut semakin memanas di Singosari. Kekecewaan rakyat Singosari itulah yang membuntut pada terjadinya pemberontakan bersenjata. Dua di antaranya adalah pemberontakan Kelana Bayangkara
dan pemberontakan Jayaraja. Meskipun pada akhirnya pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, namun telah menghambat gagasan Kertanegara untuk memperluas wilayah hingga ke Tanah Melayu. Pada masa pemerintahan Kubilai Khan, Tiongkok mengalami masa-masa kejayaan. Pendiri dinasti Yuan yang menjadi kaisar pada periode 1260 sampai 1294 ini berhasil mempersatukan Cina dan menguasai sepertiga dunia karena nafsunya yang ingin selalu menjajah dan menguasai bangsa lain. Tidak ada satupun kerajaan yang mampu melawan hegemoni kekaisaran Mongol, karena meski tidak menjadi tanah jajahan dari kekaisaran Mongol, namun Kaisar Jepang terpaksa memberikan upeti untuk dapat mengusir bala tentara Mongol dari tanah Jepang. Nafsu untuk menjajah itu pula yang membuat Kubilai Khan mengirim Mengki atau Mensi ke Jayadwipa. Tujuannya tentu saja agar Kertanegara yang menjadi penguasa kerajaan Singosari tunduk di bawah kekaisaran Mongol serta membayar upeti. Jauh dari harapan Kubilai Khan, Kertanegara yang juga memiliki nafsu untuk menjajah kerajaan lain dan bukan sebaliknya, bukannya tunduk kepada kekaisaran Mongol atau setidaknya membayar upeti kepada Mongol, namun justru sebaliknya, Mensi atau Mengki diperlakukan layaknya pencuri. Bahkan wajahnya dicap dengan menggunakan besi panas, telinganya dipotong, baru kemudian diusir. Saat Mengki kembali ke tanah Cina, sudah barang tentu Kubilai Khan marah karena Kertanegara tidak hanya menolak untuk tunduk kepadanya, tapi juga menyiksa dan mempermalukan utusannya. Karena itulah, pada tahun 1292, Kubilai Khan melakukan ekspedisi besar-besaran ke Jayadwipa dengan tujuan untuk menghukum Kertanegara. Dalam naskah Yuan Shi disebutkan, saat itu prajurit yang dikirim untuk menyerbu Singosari sebanyak 20.000 sampai 30.000 prajurit yang dikumpulkan dari Jiangxi, Fujian, dan Huguang. Puluhan ribu prajurit tersebut dipimpin Ike Mese, berasal dari orang Uighur, Sipi atau Sipi, orang Mongol, dan Gao Xing, orang Tiongkok. Para prajurit tersebut berangkat dengan menggunakan 1.000 kapal, serta membawa bekal untuk kebutuhan selama 1 tahun. Kembali ke Singosari, setelah berhasil menumpas sejumlah pemberontakan bersenjata, Raja Kertanegara melanjutkan lagi rencananya untuk melakukan ekspedisi ke Tanah Melayu pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi tersebut dalam sastra Jawa kuno disebut Pamalayu, yang artinya Perang Melayu. Sesuai dengan rencana, ekspedisi ke Tanah Melayu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu berhasil ditundukkan, mulai dari Kerajaan Damesraya di Jambi yang dipimpin Tribuana Raja Maurya Warmadewa sampai dengan Kerajaan Sriwijaya yang ditundukkan tahun 1290. Dengan ditundukkannya kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu, Singosari pun menjadi kerajaan terkuat di Nusantara pada saat itu. Berbanding terbalik dengan keberhasilan yang diperoleh dalam ekspedisi Pamalayu, kondisi dalam negeri yang kosong karena ditinggalkan oleh sebagian besar prajurit kerajaan dimanfaatkan oleh para pejabat yang dipecat atau diturunkan jabatannya untuk melakukan pemberontakan yang dipimpin Mahesa Rangkah. Saat itu, Wiraraja menghasut Raja Muda Jayakatwang yang memerintah di Gelang-Gelang untuk ikut memberontak agar dapat melakukan kudeta terhadap Kertanegara dan menduduki singgasana Raja Agung Singosari. Jayakatwang tidak serta-merta menerima hasutan dari Wiraraja karena selain Kertanegara adalah saudara sepupunya dan istrinya yang bernama Nararya Tarukbali adalah adik Kertanegara, dia juga merasa berhutang budi pada Kertanegara karena yang mengangkatnya sebagai Raja Muda Gelang-Gelang adalah Kertanegara. Itu sebabnya Jayakatwang meminta nasihat kepada patihnya yang bernama Mahisa Mundarang. Mahisa Mundarang pun menjelaskan bahwa leluhur Jayakatwang, yakni Raja Kertajaya yang memerintah Kediri, meninggal karena dibunuh oleh Ken Arok yang selanjutnya mendirikan kerajaan Singosari dan bergelar Raja Rajasa.
Sejak saat itulah Kediri berada di bawah jajahan Singosari. Inilah kesempatan bagi Paduka untuk membalaskan dendam kematian Raja Kertajaya dan membangun kembali kerajaan Kediri. Nasihat Mahisa Mundarang kepada Jayakatwang. Mendengar nasihat dari orang yang paling dipercaya itu, Jayakatwang pun segera memerintah untuk menyerbu Singosari dari dua arah. Jaran Guyang bersama pasukannya menyerang dari utara Singosari, sedangkan Mahisa Mundarang menyerang dari sisi selatan. Karena sebagian besar tentara Singosari mengikuti ekspedisi Pamalayu, sedang tentara yang berada di keraton tidak siap untuk berperang, membuat bala tentara Jayakatwang tidak sulit untuk menaklukkan Singosari. Melalui pertempuran yang sengit, Raja Kertanegara, Empu Raganata, Panji Angragani, dan Wirakerti akhirnya gugur dalam medan pertempuran. Tewasnya Kertanegara pada tahun 1292 membuat berakhirnya perang kerajaan Singosari. Selanjutnya Jayakatwang yang menduduki singgasana Raja Agung memindahkan pusat pemerintahan ke Kediri dan menjadikan Singosari sebagai negara bawahan. Pemberontakan yang dilakukan Jayakatwang tidak hanya membumi hanguskan keraton Singosari, tapi juga menghabisi nyawa sebagian besar keluarga kerajaan. Beruntung Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang memiliki hubungan dekat dengan Wiraraja, diampuni oleh Jayakatwang berkat bantuan dari Wiraraja. Raden Wijaya selanjutnya diberi tanah hutan di daerah Tarik atau daerah Gersang dan disuruh membuka hutan untuk mendirikan desa. Di kemudian hari, desa tersebut diberi nama Majapahit yang berasal dari nama buah maja yang rasanya pahit.